Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wahyu Anggi Pratama, Niawati Munirah, Devita Ramadhani ingin mempresentasikan mengenai mengalokasikan laba rugi sekutu, laporan keuangan persekutuan, dan perubahan keanggotaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pembentukan persekutuan. Pada saat pembentukan persekutuan, harus dilakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh setiap sekutu. Aset yang dikontribusikan harus dinilai pada nilai wajarnya, yang mungkin membutuhkan jasa penilaian atau teknik penilaian lainnya. Sedangkan liabilitas yang diasumsikan oleh persekutuan harus dinilai sebesar nilai sekarang dari sisa arus kas. Di sini ada ilustrasi mengenai akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Aldi, pemilik tunggal, telah mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Berikut ini adalah saldo akun pada tanggal 31 Desember 2010. Di sini ada kas sebesar 3 juta, persediaan 7 juta, peralatan 20 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, maka total asetnya ada 25 juta. Untuk liabilitasnya yaitu ada 10 juta, modal Aldinya 15 juta, maka totalnya adalah 25 juta. Selanjutnya, Aldi membutuhkan bantuan teknis tambahan untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu sebuah kepentingan bisnis tersebut. Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk persekutuan. Bisnis Aldi telah diaudit dan dinilai aset netonya. Hasil audit menyatakan bahwa liabilitas sebesar 1 juta tidak dicatat, persediaan memiliki nilai pasar sebesar 9 juta, dan peralatan memiliki nilai wajar sebesar 19 juta. Bayu akan berkontribusi uang tunai sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Persekutuan AB mengambil alih semua usaha Aldi dan menganggap sebagai utang. Jurnal untuk mencatat kontribusi modal awal pada pembukuan persekutuan tersebut yaitu tanggal 1 Januari 2011 kas sebesar 13 juta, persediaan sebesar 9 juta, peralatan sebesar 19 juta. Untuk liabilitasnya yaitu 11 juta, modal Aldi 20 juta, dan modal Bayu 10 juta. Selanjutnya mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Laba rugi dialokasikan ke para sekutu pada setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Perolehan laba atau rugi ini sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan. Distribusi tidak harus dimasukkan dalam laporan laba rugi persekutuan terlepas bagaimana laba tersebut didistribusikan. Distribusi laba akan dicatat langsung kepada akun modal, tidak dicatat sebagai pos beban. Berikut ini ada 4 metode distribusi laba rugi, yaitu ilustrasinya. Selama tahun 2011, persekutuan AB memperoleh pendapatan 45 juta dan beban 35 juta, sehingga menghasilkan laba 10 juta pada tahun tersebut. Aldi mengelola sebuah modal sebesar 20 juta selama tahun berjalan, tetapi investasi yang dilakukan oleh Bayu selama tahun berjalan berubah-ubah, yaitu sebagai berikut. Tanggal 1 Januari terdapat saldo 10 juta. Untuk 1 Mei ada debit 3 juta, sehingga saldonya menjadi 7 juta. 1 September yaitu Aldi melakukan investasi tambahan sebesar 500.000 sehingga menghasilkan saldo bertambah menjadi 7.500.000. Untuk 1 November dilakukan penarikan sebesar 1 juta sehingga menghasilkan saldo sebesar 6.500.000. Maka totalnya menjadi 6.500.000. Metodenya yaitu ada 1 dengan rasio pembagian laba secara arbiter. Aldi dan Bayu menyetujui pembagian laba dengan rasio yang tidak ada hubungannya dengan saldo modal. Rasio pembagian laba atau rugi sebesar 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu.
Maka tabel gambaran mengenai distribusi laba neto yaitu sebagai berikut. Presentase pembagian labanya yaitu untuk Aldi 60%, Bayu 40%. Totalnya ada 100%. Laba netonya ada 10 juta, alokasi 60 dibanding 40, yaitu Aldi memiliki alokasi 6 juta, yaitu didapat dari 60% dikali 10 juta menghasilkan 6 juta. Untuk Bayu yaitu 4 juta didapat dari 40% dikali 10 juta sama dengan 4 juta. Maka totalnya untuk Aldi 6 juta, Bayu 4 juta. Nah, di sini ada distribusi aktual diselesaikan dengan menutup akun ikhtisar laba rugi. Selain itu, akun penarikan ditutup ke akun modal pada akhir periode. Jurnalnya yaitu 31 Desember 2011, modal Bayu sebesar 4 juta di debit, penarikan Bayu di kredit 4 juta. Untuk pendapatan, debit 45 juta, bebannya 35 juta, ikhtisar laba ruginya 10 juta di kredit. Ikhtisar laba rugi di debit 10 juta, modal Aldi 6 juta, modal Bayu 4 juta. Yang kedua yaitu bunga atas saldo modal. Misalnya saldo modal rata-rata tertimbang Bayu tahun 2011 dihitung sebagai berikut. 1 Januari memiliki saldo 10 juta. Jumlah bulannya ada 4, maka totalnya yaitu 40 juta didapat dari 4 bulan dikali 10 juta. Untuk 1 Mei, penarikan sebesar 3 juta, saldonya menjadi 7 juta. Didapat dari 10 juta dikurangi 3 juta sama dengan 7 juta. Selanjutnya 7 juta dikali jumlah bulan 4 menghasilkan total 28 juta. Untuk 1 September, tambahan investasi yaitu sebesar 500.000 menghasilkan saldo 7.500.000 dikalikan 2 bulan menjadi 15 juta. 1 November penarikan lagi sebesar 1 juta menghasilkan saldo 6.500.000 dikali 2 bulan menghasilkan saldo 13 juta. Totalnya yaitu ada 96 juta. Modal rata-ratanya yaitu 96 juta dibagi 12 bulan sama dengan 8 juta. Selanjutnya ada presentase laba yaitu untuk Aldi 60%, Bayu 40%, totalnya ada 100%. Modal rata-ratanya yaitu 20, untuk Aldi 20 juta, untuk Bayu 8 juta. 20 juta itu dari mengelola saldo modal selama tahun berjalan. Untuk laba netonya yaitu sebesar 10 juta. Bunga pada modal rata-rata untuk Aldi yaitu 3 juta didapat dari 20 juta dikali 15%. Untuk Bayu 1.200.000 itu didapat dari 8 juta dikali 15% untuk bunganya, bunga untuk tahun tersebut, sehingga menghasilkan total 4.200.000. Sisa labanya yaitu 10 juta dikurangi 4.200.000 menghasilkan sisa laba 5.800.000. Dialokasikan dengan 60/40, yaitu untuk Aldi sebesar 3.480.000 itu didapat dari 60% dikali 5.800.000 sama dengan 3.480.000. Untuk Bayu alokasinya itu menghasilkan 2.320.000 didapat dari 5.800.000 dikali 40%. Maka totalnya untuk Aldi yaitu 6.480.000, untuk Bayu 3.520.000. Sekarang yang ketiga, gaji. Untuk para sekutu biasanya dimasukkan sebagai bagian dari rencana distribusi laba untuk mengakui dan
mengompensasi atas jumlah yang berbeda dari jasa yang diberikan masing-masing sekutu kepada persekutuan. Untuk menghitung gaji persekutu, asumsikan bahwa perjanjian persekutuan memberikan gaji kepada Aldi sebesar 2 juta dan Bayu sebesar 5 juta. Sisanya akan didistribusikan dengan rasio pembagian laba rugi 60/40. Berikut ini distribusi labanya. Presentase laba untuk Aldi 60%, Bayu 40%, totalnya menjadi 100%. Laba netonya ada 10 juta. Gajinya untuk Aldi yaitu 2 juta. Untuk Bayu gajinya yaitu 5 juta, totalnya ada 7 juta. Sisa labanya yaitu 3 juta didapat dari 10 juta dikurangi 7 juta. Untuk alokasinya yaitu Aldi sebesar 1.800.000 didapat dari 60% dikali 3 juta. Untuk Bayu yaitu sebesar 1.200.000 didapat dari 40% dikali totalnya 3 juta, yaitu menghasilkan 1.200.000. Total alokasinya yaitu menjadi 3 juta. Untuk totalnya Aldi yaitu mendapatkan 3.800.000 dan untuk Bayu mendapatkan 6.200.000. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada bonus. Misalnya bonus sebesar 10% dari laba akan dikredit pada akun modal Bayu jika laba melebihi 5 juta sebelum mendistribusikan sisa laba. Dalam kasus 1, bonus dihitung sebagai presentase dari laba sebelum dikurangi bonus, dan pada kasus 2, bonus dihitung sebagai presentase dari laba setelah dikurangi bonus. Untuk kasus 1 yaitu rumusnya bonus sama dengan X persen dalam kurung NI min. Maka bonusnya yaitu sama dengan 10% dikali 10 juta dikurangi 5 juta sama dengan 500.000. Untuk kasus 2 yaitu bonus sama dengan rumusnya bonus sama dengan X persen dikali NI min dikurangi bonus sama dengan 10% dikali 10 juta dikurangi 5 juta dikurangi bonus sama dengan 10% dikali 5 juta dikurangi bonus. 1,10 bonus sama dengan 500.000, maka bonusnya mendapatkan 454.545. Nah, distribusi laba neto dari kasus 2 yaitu presentase labanya Aldi 60%, Bayu 40%, totalnya ada 100%. Laba netonya ada 10 juta. Maka bonus sekutunya untuk Bayu yaitu 454.545. Totalnya untuk sisa laba totalnya yaitu 9.545.454, yaitu hasil dari 10 juta dikurangi 454.545. Alokasinya yaitu Aldi mendapatkan 5.777.273, itu didapat dari 60% dikali 9.545.454. Untuk Bayu yaitu alokasinya menghasilkan 3.818.182 didapat dari 40% dikali 9.545.454. Maka hasilnya yaitu 9.545.454. Total untuk Aldi yaitu mendapatkan 5.777.273. Untuk Bayu yaitu 4.272.727. Selanjutnya, basis berganda alokasi laba, yaitu kombinasi dari beberapa prosedur alokasi yang akan digunakan untuk mendistribusikan laba. Misalnya, perjanjian laba rugi menggunakan metode berikut. 1. Yaitu bunga sebesar 15% pada saldo modal rata-rata tertimbang. Yang kedua, gaji 2 juta untuk Aldi dan Bayu 5 juta. Yang ketiga, bonus 10% akan dibayar Bayu jika laba persekutuan melebihi 5 juta sebelum dikurangi bonus, gaji, dan bunga atas saldo modal. Yang nomor 4, jika ada sisa akan dialokasikan 60% untuk Aldi dan Bayu 40%.
Untuk distribusi labanya yaitu presentase laba Aldi sebesar 60%, Bayu 40%, totalnya menjadi 100%. Modal rata-ratanya yaitu untuk Aldi 20 juta, Bayu 8 juta. Laba netonya yaitu ada 20 juta. Langkah 1 yaitu bunga atas modal yaitu 3 juta, Bayu 1.200.000. Sisanya yaitu 5.800.000. Langkah 2 yaitu gajinya Aldi 2 juta, untuk Bayu 5 juta, totalnya menjadi 7 juta yaitu jumlah dari 2 juta ditambah 5 juta. Defisiensi dari langkah 2 yaitu menghasilkan 1.200.000. Yang selanjutnya langkah ketiga yaitu mendapatkan bonus Bayu sebesar 500.000. Maka defisiensi langkah 3-nya yaitu 1.700.000. Dari 1.200.000 ditambah 500.000. Langkah 4 selanjutnya alokasi 60 banding 40 yaitu untuk Aldi sebesar 1.020.000. Untuk Bayu mendapatkan 680.000, totalnya menjadi 1.700.000. Total keseluruhan yaitu Aldi mendapatkan 3.980.000, itu didapat dari 3 juta ditambah 2 juta dikurangi 1.020.000. Untuk Bayu yaitu mendapatkan 6.020.000, itu didapat dari 1.200.000 ditambah 5 juta dikurangi 500.000 dikurangi 680.000. Selanjutnya metode alokasi laba khusus, yaitu persekutuan publik mendistribusikan laba berdasarkan unit persekutuan. Persekutuan lain juga dapat menyusun rencana distribusi laba yang mencerminkan dari persekutuan. Misalnya yaitu beberapa persekutuan di bidang medis dan kesehatan gigi mengalokasikan labanya berdasarkan tagihan jasa. Atau kriteria lain bisa berdasarkan jumlah klien, tahun bekerja dengan perusahaan, atau posisi sekutu dalam persekutuan. Jadi keuntungan yang nyata dari persekutuan adalah fleksibilitas yang memungkinkan sekutu untuk mendistribusikannya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi perubahan keanggotaan yang sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, dan di sini saya dari kelompok 2 akan membahas soal sekutu baru membeli kepentingan aja ya. Untuk tujuan dari pembahasan dari sekutu baru membeli kepentingan, itu kita asumsikan bahwa setelah operasi dan penarikan sekutu pada tahun 20x1 dan 20x2, persekutuan AB itu memiliki nilai buku sebesar 300 juta. Dan persentase pembagian laba pada tanggal 1 Januari 20x3 adalah sebagai berikut. Untuk Aldi dia memiliki saldo modal yaitu sebesar 20 juta, untuk persentase labanya yaitu 60%, dan Bayu yaitu saldo modalnya 10 juta dan persentase labanya 40%. Kita lihat di sini untuk informasinya. Pada informasi pertama pada tanggal 1 Januari 20x3, Aldi dan Bayu mengundang Citra menjadi sekutu dalam bisnis mereka. Persekutuan yang dihasilkan disebut dengan persekutuan ABC. Untuk informasi kedua, Citra membeli seperempat kepentingan dalam modal persekutuan secara langsung dari Aldi dan Bayu dengan jumlah pendekatan sebesar 9 juta. Dengan membayar 5.900.000 kepada Aldi dan 3.100.000 kepada Bayu. Citra akan memiliki kredit modal sebesar 7.500.000 dengan keterangan 30 juta dikali 0,25 dalam reklasifikasi secara proporsional dari akun modal Aldi dan Bayu. Untuk informasi ketiga, Citra berhak mendapatkan kepentingan sebesar 25% dalam laba atau rugi persekutuan. Sisa kepentingan sebesar 75% akan dibagi antara Aldi dan Bayu dengan rasio laba mereka sebelumnya yaitu 60 banding 40%. Hasil dari presentase laba atau rugi setelah masuknya Citra adalah sebagai berikut teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Untuk Aldi itu presentase labanya 45% yaitu berasal dari 75% dari 60. Kemudian Bayu presentase labanya 30% yaitu dari 75% dari 40%. Kemudian Citra yaitu sebesar 25%. Kita bisa lihat dari informasi yang ketiga. Lanjut di sini, Aldi dan Bayu memberikan seperempat dari modal mereka kepada Citra. Untuk jurnal untuk mengklasifikasikan modal persekutuan, kita bisa buat
menjadi seperti ini. Untuk modal Aldi yaitu sebesar 5 juta, modal Bayu sebesar 2.500.000 di debit ya teman-teman, dan modal Citra 7.500.000 di kredit. Kemudian mereklasifikasikan modal kepada sekutu baru, kita bisa lihat untuk perhitungannya di bawah ini untuk menemukan, untuk membuat jurnal yang ada di atas ya teman-teman. Kemudian untuk mencari nilai wajar yaitu kita bisa temukan dari jumlah pendekatan sebesar 9 juta dikali dengan 0,25% ketemu dengan nilai wajar 36 juta. Oke. Di sini jika persekutuan memiliki tanah yang nilainya di bawah 6 juta yang dijual setelah Citra dimasukkan dalam persekutuan, dalam kasus ini Aldi dan Bayu dapat mengakui kenaikan nilai tanah secepatnya sebelum masuknya Citra dan mengalokasikan kenaikan tersebut secara tepat ke akun modal mereka dengan rasio laba 60/40. Di sini kita bisa temukan untuk tanah yaitu sebesar 6 juta, modal Aldi yaitu 3.600.000 di kredit, dan modal Bayu sebesar 2.400.000 di kredit. Untuk perhitungannya di bawah. Kemudian untuk pengalihan kredit modal seperempat kepada Citra dicatat sebagai berikut. Untuk modal Aldi yaitu 5.900.000, modal Bayu 3.100.000, dan modal Citra 9 juta. Mohon maaf ya teman-teman, agak cepat soalnya durasinya agak lama karena materi saya ini cukup banyak. Kemudian di sini untuk sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan. Di bab ini udah dibahas oleh kelompok sebelumnya ya teman-teman untuk kasus-kasusnya. Kemudian kita bahas soal metodenya. Di sini ada 3 metode, yaitu metode pertama yaitu revaluasi aset neto, metode kedua pengakuan goodwill, metode ketiga metode bonus. Metode ini tuh digunakan untuk menghitung penerimaan sekutu baru ketika ada perbedaan antara investasi sekutu baru dengan proporsinya atas nilai buku persekutuan. Oke, di sini lanjut kita bahas soal kasus 2. Saya nggak bahas soal kasus 1 dan kasus 3 yang ada di buku, tapi di sini saya cuma bahas soal kasus 2 agar durasinya lebih singkat ya teman-teman. Kita di sini untuk membahas kasus 2 soal nilai investasi sekutu baru lebih besar dari nilai buku persekutuan. Di sini ada faktanya. Untuk fakta pertama tanggal 1 Januari 20 X3 modal persekutuan AB adalah 30 juta. Saldo Aldi adalah 20 juta dan saldo Bayu yaitu 10 juta. Rasio pengembangan laba antara Aldi dan Bayu sebesar 60/40. Citra dimintai menjadi sekutu baru. Citra akan mendapatkan seperempat kepentingan modal dan 25 bagian laba. Aldi dan Bayu akan membagi 75% sisa laba dengan rasio 60/40, menghasilkan bagian laba 45% untuk Aldi dan Bayu 30%. Kemudian Citra menginvestasikan sebesar 11 juta untuk seperempat kepentingan modal dalam persekutuan ABC. Kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Untuk investasi pada persekutuan, nilai buku proporsional sekutu baru kita bisa temukan 10.250.000 dari 30 juta ditambah dengan 11 juta dikali 0,25 dan ketemu selisih. Di sini selisih nanti digunakan buat selanjutnya ya teman-teman. Di sini kita lihat untuk ilustrasi revaluasi pendekatan aset neto. Kita bakal bahas soal ilustrasi revaluasi pendekatan aset neto dan kemudian kita bakal bahas goodwill dan kemudian soal bonus ya teman-teman, bakal berkelanjutan. Di sini kita bahas soal pendekatan aset neto dulu. Untuk Citra di sini membayar kelebihan 750.000. Kita lihat dari tadi ketemu 750 untuk selisihnya ya teman-teman. Di sini atas nilai buku proporsional, nilai buku tanah 4 juta, nilai pasar tanah yaitu 7 juta, modal Aldi meningkat sebesar 1.800.000 dan modal Bayu meningkat sebesar 1.200.000 yang berasal dari perhitungan perbandingan 60/40 dari 3 juta. Di sini ketemu jurnal revaluasi tanah yaitu tanah 3 juta di debit dan modal Aldi di kredit sebesar 1.800.000, modal Bayu di kredit 1.200.000. Untuk investasi Citra sebesar 11 juta menjadikan total modal yang dihasilkan persekutuan sebesar 44 juta. Di sini kita bisa menemukan 44 juta dari perhitungan di bawah, kita bisa menemukan tersebut. Kemudian kita bahas soal Citra mengakuisisi seperempat kepentingan pada total modal yang dihasilkan persekutuan ABC. Kredit modal Citra setelah merevaluasi tanah dihitung sebagai berikut. Kita bisa temukan 11 juta yaitu dari 3 juta tambah 3 juta ditambah 11 juta dikali 0,25. Dan kita bisa mencatat sebuah penerimaan Citra yaitu dengan jurnal kas di debit sebesar 11 juta, modal Citra di kredit sebesar 11 juta. Oke, kita lanjut untuk ilustrasi pengakuan goodwill ya teman-teman. Di sini misalnya dalam kasus ini itu Citra menginvestasikan sebesar 11 juta untuk seperempat kepentingan. Total modal persekutuan 44 juta yaitu berasal dari 11 juta dikali 4. Perkiraan goodwill adalah 3 juta.
Untuk angka pertama kita bisa lihat di sini untuk 25% dari investasi total modal yang dihasilkan yaitu sebesar 11 juta. Estimasi total modal yang dihasilkan yaitu 44 juta ketemu dari 11 juta dikali 0,25, itu bukan dibagi ya teman-teman. Untuk langkah 2, estimasi total modal yang dihasilkan total aset neto tidak termasuk goodwill yaitu sebesar 30 juta ditambah 11 juta yaitu ketemu 41 juta. Untuk estimasi goodwillnya sendiri kita bisa lihat di sini untuk 44 juta dikurangi 41 juta ketemu 3 juta. Di sini lanjut untuk jurnal untuk mencatat goodwill penerimaan citra kita bisa catat sebagai berikut. Untuk goodwillnya 3 juta, modal Aldinya 1 juta 800 di kredit dan modal Bayu 1 juta 200 di debit, di kredit. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yaitu ada kas 11 juta dan modal citra sebesar 11 juta. Kemudian kita bahas soal ilustrasi metode bonus. Untuk dalam kasus ini kelebihan 750 juta yang dibayar oleh Citra adalah bonus yang dialokasikan pada sekutu sebelumnya dengan rasio laba dan rugi mereka yaitu 60/40. Total modal Aldi dan Bayu yaitu 30 juta ditambah investasi Citra sebesar 11 juta. Nilai kredit modal yang diakuisisi bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan kita bisa temukan sebesar 10 juta 250 ribu dari 30 juta ditambah 11 juta dikali 0,25. Kemudian kita bisa membuat jurnal untuk penerimaan citra dengan metode bonus itu kas sebesar 11 juta, modal Aldi sebesar 450 juta di kredit, modal Bayu 300 juta di kredit, dan modal citra 10 juta 250 ribu di kredit. Nah, ini untuk penerimaan citra dengan bonus untuk Aldi dan Bayu. Oke, sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Devita. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai menentukan biaya investasi sekutu baru. Nah, pada kasus sebelumnya, itu jumlah kontribusi dari sekutu baru telah disediakan. Nah, dalam beberapa kasus, akuntan itu diminta untuk bisa menentukan jumlah investasi uang tunai sekutu baru yang harus diminta untuk berkontribusi. Nah, contoh kasusnya, Aldi dan Bayu yang ingin memasukkan Citra sebagai sekutu baru. Nah, modal persekutuan sebelumnya itu 30 juta dan para sekutu berkeinginan untuk mengajak Citra ke dalam persekutuan untuk seperempat kepentingan. Asumsikan bahwa sekutu yang sudah ada yaitu Aldi dan Bayu menyetujui bahwa aset persekutuan harus direvaluasi sehingga bertambah 3 juta untuk mengakui kenaikan nilai tanah yang dimiliki persekutuan. Nah, pertanyaannya, berapa kontribusi Citra sebagai persekutuan baru untuk seperempat kepentingannya? Nah, kita mulai dengan kasus yang pertama, yaitu ketika menentukan biaya investasi sekutu baru, sangat penting untuk mencatat total modal yang dihasilkan persekutuan dan persentase kepemilikan kepentingan yang ditahan oleh sekutu yang sudah ada. Nah, pada kasus ini, sekutu yang sudah ada itu kan mempertahankan 3/4 kepentingan ke dalam persekutuan yang dihasilkan. Artinya, 75% kepentingan modal sebesar 33 juta, di mana 30 juta berasal dari modal sebelumnya dan ditambah 3 juta berasal dari revaluasi tanah. Jadi perhitungannya, 75% dari total yang dihasilkan, yaitu 33 juta, jadi total modal yang dihasilkan yaitu 100% dari itu yaitu 44 juta dikurangi modal sekutu sebelumnya 33 juta. Jadi kontribusi kas yang diperlukan sekutu baru yaitu 11 juta. Kemudian lanjut ke kasus yang kedua, di mana jumlah bonus bisa ditentukan sebelumnya untuk penentuan kontribusi kas yang dibutuhkan dari sekutu baru. Misalnya, asumsiin bahwa Aldi dan Bayu setuju untuk memberikan bonus kepada si Citra sebesar 1.500.000 untuk bergabung dengan persekutuan. Nah, berikut schedule untuk menentukan jumlah investasi uang tunai yang dibayarkan Citra. Jadi perhitungannya, modal sebelumnya dari Aldi dan Bayu kan 30 juta dikurangi bonus yang akan diberikan kepada Citra yaitu 1.500.000. Nah, modal yang ditahan oleh Aldi dan Bayu yaitu 28.500.000. Nah, total modal yang dihasilkan yaitu 28.500.000 dikali 75% yaitu 38 juta. Nah, dikurangi modal sekutu sebelumnya yaitu 28.500.000. Jadi kredit modal yang dibutuhkan sekutu baru yaitu 9.500.000 dan ini masih dikurangi bonus dari sekutu sebelumnya untuk sekutu baru yaitu 1.500.000. Jadi kontribusi kas yang dibutuhkan sekutu baru sebesar 8 juta. Kemudian lanjut ke kasus yang ketiga,
Nah, kuncinya di sini tuh untuk menentukan jumlah modal dari sekutu yang sudah ada akan ditahan sebesar persentase bagian mereka pada total yang dihasilkan persekutuan setelah menerima sekutu baru. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengunduran diri sekutu dari persekutuan. Nah, di sini tuh ketika seorang sekutu berhenti atau mengundurkan diri dari persekutuan, nah secara otomatis persekutuan itu akan langsung dibubarkan. Tetapi gimana jika ada sekutu yang lainnya yang masih berkeinginan untuk melanjutkan operasi laba? Nah, dalam sebagian besar kasus, persekutuan akan membeli semua kepentingan sekutu yang berhenti sebesar harga pembelian. Nah, harga pembelian itu merupakan jumlah estimasi dari yang pertama, harga pembelian sama dengan modal sekutu. Nah, asumsikan bahwa Aldi berhenti dari persekutuan ABC saat akan modalnya sebesar 55 juta. Setelah mencatat semua kenaikan dalam aset neto persekutuan, termasuk laba yang diperoleh sampai tanggal pengunduran diri, maka jurnal yang dihasilkan yaitu debitnya yaitu modal Aldi 55 juta dan 50 juta di kredit kasnya. Nah, ini termasuk pengunduran diri ahli dari persekutuan. Untuk yang kedua yaitu harga pembelian lebih kecil dari kredit modal sekutu. Nah, ini berlaku jika terjadi nilai likuidasi dari aset neto yang lebih kecil dari nilai bukunya, atau karena sekutu yang mengundurkan diri kemudian meninggalkan persekutuan dengan menerima lebih kecil dari saldo modalnya saat ini. Misalnya, Aldi setuju untuk menerima 50 juta sebagai harga pembelian untuk kepentingan persekutuan. Nah, persekutuan harus mengevaluasi aset netonya untuk menentukan jika terjadi penurunan nilai yang harus diakui. Nah, jika tidak diperlukan revaluasi dari aset neto, maka perbedaannya yaitu 5 juta, yaitu 55 juta pembayaran kas dikurangi 50 juta jadi kredit modal. Nah, didistribusikan sebagai penyesuaian modal kepada Bayu dan Citra berdasarkan rasio laba rugi masing-masing. Kemudian untuk kasus yang ketiga, di mana harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Nah, ini tuh kayak dapat bonus gitu. Nah, kita asumsiin bahwa Aldi memiliki kredit modal sebesar 55 juta dan seluruh sekutu menyetujui harga pembelian sebesar 65 juta. Nah, sebagian besar persekutuan akan mencatat sebesar 10 juta pembayaran di atas kredit modal Aldi, yaitu 65 juta dikurangi 55 juta sebagai bonus penyesuaian modal kepada Aldi dari akun modal sekutu yang tersisa. Nah, pada kasus ini 10 juta itu akan dialokasiin ke akun modal Bayu dan Citra dengan rasio laba dan rugi yang masing-masing sekutu, yaitu Bayu memiliki 30%, terus Citra 25%. Jumlah dari bagian keduanya adalah 55%, 30 ditambah 25, dan persentase laba keduanya akan dibulatkan menjadi 55% untuk Bayu dan 45% untuk Citra. Nah, persentasenya seperti itu. Terus jurnalnya yaitu modal Aldi di debit 55 juta, modal Bayu 5 juta 500, modal Citra 4 juta 500, dan kas 65 juta di kredit. Itu termasuk pengunduran dari persekutuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.